Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bagus Yutawan, presensi 19 dari kelas 11 MIPA 6. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai titik berat. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan milimeter blok. 2. Timbangan digital. 3. Penggaris. 4. Dom bundel. 5. Pensil. 6. Beban. 7. Benang. 8. Gunting.
kita hitung titik berat bidang dengan menggunakan rumus dan menggunakan data-data titik berat bidang 1 dan bidang 2. Hasilnya sama dengan hitungan, maka titik berat dengan perhitungan terbukti benar. Penjelasan LKPD praktikum titik berat. Titik-titik AA1, BB1, dan CC1 perpotongannya merupakan titik berat suatu bidang itu. Kemudian perbandingan massa potongan pertama dan massa potongan kedua dari garis AA1 adalah 1:1 karena massanya sama, yaitu 7 gram dan 7 gram. Garis-garis seperti AA1 ini disebut garis berat. Kemudian garis-garis berat yang lain yang ada pada gambar adalah garis AA aksen, BB aksen, dan CC aksen. Titik berat Z terletak pada perpotongan garis-garis AA1, BB1, dan CC1. Jadi Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Z1 dan Z2 memotong garis persambungan, tandai dengan titik P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan titik Z? Titik P adalah titik berat dari suatu bidang utuh tersebut. Perpotongan garis berat dan garis yang terbentuk antara Z1 dan Z2. Sedangkan titik Z juga merupakan titik berat dari bidang tersebut, tetapi merupakan perpotongan garis AA1, BB1, dan CC1. Jadi, titik P dan titik Z adalah titik berat dari bidang tersebut, merupakan titik berat yang sama tetapi berbeda komponen garis beratnya. Jika demikian, titik P merupakan titik berat bidang tak beraturan tersebut. Kemudian, jarak antara Z1P dan Z2P adalah sama, yaitu sama-sama 3,5 cm. Momen gaya W1 terhadap P adalah tau 1 sama dengan 0,0686 Newton dikali 0,035 sama dengan 2,401 kali 10 pangkat min 3 meter Newton yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Momen gaya W2 terhadap P, tau 2 sama dengan 0,0686 Newton dikali 0,035 sama dengan 2,401 kali 10 pangkat min 3 meter Newton searah jarum jam. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa momen gayanya bernilai sama, akan tetapi arahnya berbeda. Pada W1 terhadap P berlawanan arah jarum jam, arah perputarannya bisa dilihat pada gambar. Sedangkan W2 terhadap P searah jarum jam, arah perputarannya bisa dilihat pada gambar. Dalam keadaan seimbang, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0,0686 dikurangi 0,0686 sama dengan 0. Dan sigma T adalah 0. Sigma T sama dengan 0 plus 2,401 kali 10 pangkat min 3 min 24,401 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0. Kemudian tau 1 juga sama dengan tau 2. Kegiatan 3. Data yang didapat. Nilai X adalah 10,4, nilai Y adalah 12,7, nilai X1 adalah 13,9, nilai Y1 12,6, dan yang lain bisa dilihat pada gambar nilainya. Kemudian perbandingan antara X dan X1 plus X2 adalah 1:2. Juga perbandingan Y dengan Y1 plus Y2 adalah 1:2. Perbandingan X W1 plus W2 dengan X1 W1 plus X2 W2 adalah sama, yaitu 1:1. Sedangkan perbandingan W1 plus W2 dengan Y1 W1 plus Y2 W2 adalah sama juga, yaitu 1:1. Dengan memperhatikan jawaban nomor 13, 14, dan 15 dan 16, tuliskan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z, X, Y. Rumus yang bisa digunakan yaitu adalah jika diketahui W, maka bisa digunakan sigma WX per sigma W untuk mencari nilai X, yaitu sama dengan X1 W1 ditambah X2 W2 dibagi W1 ditambah W2, sedangkan Y-nya
Y1 W1 ditambah Y2 W2 dibagi W1 ditambah W2. Sedangkan jika diketahui panjang L, maka rumusnya menjadi X1 L1 ditambah X2 L2 dibagi L1 plus L2. Y-nya Y1 L1 plus Y2 L2 dibagi L1 plus L2. Sedangkan jika diketahui massa, maka menjadi X1 M1 plus X2 M2 per M1 M2 plus M2. Untuk Y-nya, X-nya diganti Y. Jika diketahui luas, maka X1 A1 plus X2 A2 per A1 plus A2. Untuk Y-nya bisa dilihat. Kemudian perbandingan antara Z1Z dan Z2Z terhadap perbandingan M1 dan M2 adalah sama, yaitu perbandingan Z1Z dan Z2Z adalah 1:1, dan M1 banding M2 adalah 1:1. Rumus titik berat dengan pemakaian koordinat bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk bidang pertama, ditarik garis diagonal antar kedua sudutnya yang berseberangan, yang berhadapan. Kemudian ditemukan titik tengah. Kemudian titik tengah tersebut dicari koordinatnya, yaitu pada bidang 1 atau saya beri nama A itu adalah 3,5 dan 5. Kemudian yang B atau titik tengah bidang 2 adalah 6 dan 1,5. Kemudian dicari menggunakan rumus titik berat. Ditemukan bahwa X beratnya adalah 3,857 dibulatkan menjadi 3,9 dan Y-nya ditemukan 4,5. Jadi titik berat bidang tersebut adalah 3,9 dan 4,5. Bisa dilihat pada gambar. Saya beri nama P. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.